Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila para sahabat memiliki keturunan, dengan dihadirkannya seorang bayi, maka saking gembiranya mereka tuh bawa kepada Rasulullah, dibawa. Dengan harapan apa? Setelah dibawa kepada Rasulullah, karena dianggap Rasulullah saat itu adalah manusia yang paling soleh. Emang benar, yang paling soleh Rasulullah itu. Dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini putra hamba, ini putra saya. Sudi kiranya untuk engkau doakan ya Rasulullah. Saking senangnya dibawa. Maka ada di hadapan Rasulullah tuh orang bayi tadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ngambil sebutir kurma. Diambil sebutir kurma, kemudian dikunyah sampai lembut. Dikunyah oleh Rasulullah sampai lembut. Setelah lembut, diambil oleh Rasulullah, dimasukkan kunyahan yang sudah lembut tersebut ke dalam mulut bayi, utama di ke langit-langitnya. Maka si bayi itu akan ngemut-ngemut karena terasa manis juga. Karena kurma kan mengandung glukosa, zat gula. Yang salah satu hikmahnya, selain kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, dari mutan kurma orang soleh, ya mudah-mudahan berkahnya turun, dapat berkahnya. Anak tersebut insya Allah sehat, kemudian akan diberikan kecerdasan. Salah satu hikmahnya. Pernah nggak kita begitu? Saya aja baru tahu-tahu, belum lama-lama banget gitu. Artinya setelah anak saya udah lahir semua, baru tahu. Jadi kalau mau bapak-bapak mau mencoba seperti itu namanya tahnik. Tahnik. Jadi mentahnik bayi. Bukan teknik. Mentahnik bayi. Ya. Memberikan kunyahan dari kurma kepada bayi. Kurmanya harus yang mana? Di rumah Rasulullah itu kondisional. Ketika di rumah Rasulullah itu tidak ada stok, Pak. Tidak ada stok seperti di rumah kita. Mungkin ketika kita bertamu ke rumah kita nih, ke rumah teman-teman yang kita adalah umat Rasulullah, amin. Ketika kita bertamu, biasanya di ruang tamu, di atas mejanya, apalagi lebaran kan, itu berbagai macam kue ada, walaupun cuman kuenya nggak ada yang dibuka atau hiasan saja. Silakan Pak dimakan, nggak ada yang dibuka. Kalau mau buka sendiri ternyata masih disegel, malu. Mungkin mikir mau dibawa kali ya, mau diplastikin. Ternyata begitu kalengnya dibuka, oh bukan biskuit. Ternyata rengginang. Pantesan nggak boleh dibuka, takut ketahuan. Nah, akhirnya biasa kita lihat ada. Nah di Rasulullah nggak ada. Begitu datang tamu ya ada, waktu itu ya seperlunya. Ternyata adanya kurma kering, ya kurma kering yang dikunyah oleh Rasulullah. Adanya kurma basah, ya kurma basah. Jadi tidak ada stok. Bahkan Rasulullah tidak tidur apabila di rumah masih ada tersisa makanan. Maka tidak bisa tidur Rasulullah. Kalau kita tidak bisa tidur kalau di rumah belum ada. Karena takutnya mau tidur ke depan dulu, ngapain? Takutnya ntar tengah malam bangun lapar, udah stok kita. Atau belum bisa tidur untuk urusan besok. Rasulullah, besok mah gimana aja nanti. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kurma kering namanya tamar ya. Kalau kurma basah itu rutab. Jadi tergantung mana aja kalau adanya. Ya kalau kita mau udah mempersiapkan, saya mau ngikutin ala Rasulullah, silahkan saja. Silahkan. Nah itu namanya mentahnik. Boleh dilakukan oleh siapa saja? Boleh. Karena di zaman Rasulullah yang melakukan tahniknya adalah
putra para sahabat yang mentahniknya Rasulullah. Kalau di kita juga suka ada Pak, mungkin ada seorang santri, atau mungkin dia santri itu kan bahasanya ada santri tetap ya. Kalau di kampung itu ada santri tetap atau ada santri kalong. Tahu santri kalong? Bukan kalong kampret, bukan. Santri kalong itu ya santri yang sewaktu-waktu ngaji ada, tapi dia tidurnya di rumahnya. Jadi setiap ngaji datang, pulang pergi. Karena kalau santri tetap mah tidur di situ ya. Ngaji emang tugasnya, ditugaskan. Itu seperti itu. Nah, datangnya langsung sama kiai, begitu punya putra, punya anak, keturunan, datang sama kiainya. Misalkan bilangnya, Pak Kiai, saya mohon keberkahan, ini anak saya, tolong ditahnik. Boleh? Boleh. Dulu sahabat sama Rasulullah. Jadi kalau sekarang sama guru kita, ya boleh-boleh saja. Cuman kita juga mesti hati-hati, mohon maaf. Karena penyakit itu ada penyakit zahir dan batin. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Misalkan penyakit gak kelihatan, nempel kan. Ya mohon maaf, kita mesti hati-hati begini. Jangankan oleh orang lain, oleh bapaknya aja bisa boleh, bisa enggak. Kenapa bisa boleh, bisa enggak? Ya boleh kalau bapaknya sehat. Kalau bapaknya punya penyakit bengek, jangan. Justru nanti dengan kunyahan tadi, dari ada air liurnya malah mentransfer penyakit ke si anak. Jangan. Maka cari yang sehat, yang bersih. Paling tidak sebelum mentahnik, ya gosok gigi dululah. Jangan sampai kurma warna kecoklatan, begitu beres dikunyah warnanya kekuning-kuningan. Jangan. Yang ada bayi bukannya ngisap-ngisap, muntah-muntah ntar. Nah ini mentahnik namanya ya. Jadi boleh-boleh saja. Nah kembali lagi, apakah itu sudah termasuk makanan pendamping ketika kami mentahnik bayi kami? Maka sepakat para alimul ulama, tidak. Itu tidak termasuk makanan pendamping. Kenapa? Karena satu, semata-mata melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah. Yang kedua, makanannya juga tidak mengenyangkan, cuman sekali, itu pun hanya ala kadarnya. Maksud makanan pendamping bagaimana? Makanan pendamping pada bayi ya, kan sekarang rata-rata pakai makanan pendamping, Mbak. Apalagi yang wanita karir, mohon maaf. Wanita karir itu biasanya 3 bulan setelah melahirkan harus kembali berkarir. Bayinya dibawa enggak? Sedangkan 3 bulan pertama bayinya minum ASI, air susu ibu. Karena wadahnya dibawa karena wadahnya dibawa oleh ibunya, apalagi kerjanya jauh, maka ada minuman pendamping. Apa namanya? Ya susu formula gitu kan. Susu formula, ASI, air susu ibu. Kalau ASI berarti itu ASI, itu susu formula. S-nya 2, air susu sapi Indonesia. Nah, apakah itu sudah ada makanan pendamping, minuman pendamping? Nah, itu minuman pendamping. Maka ketika anak laki-lakinya pipis, tapi sudah minumnya dicampur dengan air susu formula atau susu formula, maka cara membersihkannya sudah tidak diperciki lagi, tapi dicuci aja udah. Dicuci saja udah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini air kencingnya perempuan, bayi perempuan maksudnya, yang sama-sama dua-duanya belum makan makanan atau minum pendamping, hanya ASI saja, air susu ibu saja. Kenapa mesti dibeda-beda? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, baulul gulami yundahu wa baulul jariyati yugsalu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasannya air kencing laki-laki itu yundahu, diperciki.
diciprati. Wa baulul jariyati yugsalu, dan air kencing anak atau bayi perempuan itu yugsalu, dicuci. Ini hadis Rasulullah, hadisnya juga sahih. Ada dua hadis, yang satu lagi yugsalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulami. Jadi untuk anak laki-laki yang belum makan atau minuman selain daripada ASI, cara membersihkannya yurassu min baulil gulami, diperciki saja. Tapi kalau perempuan walaupun belum makan apa-apa, minum apa-apa selain ASI, cara membersihkannya yugsalu, dicuci saja. Tentu ini memiliki perbedaan, Pak. Kenapa? Nah, dalam mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, kita sebagai Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, kita ngikutin hadis ini. Karena satu, didukung oleh hadis Rasulullah tadi, dan Rasulullah pun pernah mengalaminya, mencontohkan secara langsung. Walaupun di sisi lain ada mazhab Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi itu nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Mau kencing laki-laki, kencing perempuan, kena cuci aja udah. Dan kita biasanya begitu kan? Kita biasanya begitu, Pak. Contoh, saya di keluarga saya ini Syafi'iyah misalkan, tetapi pada prakteknya sehari-harinya tidak murni Syafi'iyah. Ada praktek-praktek yang kita mengambil keterangan dan kebiasaan yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Contohnya tadi, ketika menurut Syafi'i air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa terkena bagian badan kita atau pakaian kita, cukup dengan diperciki, diciprati saja. Kata Imam Hanafi, cuci saja. Dan itu biasa kita lakukan. Begitu terkena, kita lagi ngais, bayi kita masih kecil, pan pipis tuh, kira-kira diciprati apa, di gimana ya? Cuci aja udah. Nah, cuci aja. Jadi kita tidak murni semua, Pak. Ada kebiasaan-kebiasaan kita. Kenapa? Mungkin alasannya bukan karena kita punya patokan ke Imam Hanafi. Ragu, saya takutnya najis karena gini-gini. Ya udah, daripada ragu ya udah, ada lagi yang lain, ini celananya misalkan. Udah, itu dulu. Kalau sekarang kan lebih canggih, Pak. Bayi baru lahir beberapa hari saja sudah pakai pampers. Ketika pipis ya aman-aman saja gitu kan, aman-aman saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hal yang membedakan ketika Rasulullah mengatakan baulul gulami yurasu wa baulul jariyati yugsalu, air kencing bayi laki-laki diperciki cara membersihkannya, air kencing bayi perempuan dicuci. Tentu ini ada hal yang membedakan ketika Rasulullah mengungkapkan seperti ini. Padahal dua-duanya belum makan apa-apa. Ternyata setelah diteliti ada perbedaan-perbedaan antara air kencing laki-laki atau bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan. Apa perbedaannya? Air kencing bayi laki-laki lebih halus dibanding dengan air kencing bayi perempuan. Yang kedua, air kencing bayi laki-laki itu baunya lebih halus dibanding dengan air kencing bayi perempuan. Jadi sifatnya lebih menyengat gitu. Air bayi kencing perempuan itu lebih menyengat. Bedanya tuh. Kenapa? Karena air kencing laki-laki, ketika si laki-laki kencing itu kemana-mana, Pak. Ya sesuai dengan ya paralon selangnya lah gitu. Tapi perempuan, mohon maaf, karena perempuan itu air kencingnya itu mengumpul. Maka ketika mengumpul terkena, itu biasanya padat, kan ngumpul, seolah-olah ngambil gayung sih blokin, kena. Tapi kalau laki-laki ya biasanya kencingnya pancaran pertama yang kuat, setelah itu ya seperti Sanyo nyedot air di dalam, airnya nggak ada. Pertama kenceng, nggak ada gitu aja. Nah kalau perempuan ngumpul, maka ketika terkena ngumpul, maka itulah yang menjadi pembeda salah satunya. Rasulullah sampai urusan begitu saja, ya Allah, udah diungkapkan kata Rasulullah, dan ternyata benar.